Iya. Ini Ibu Yanti saat ini lagi di mana, Bu? Di rumah ini, Pak. Ya, di rumah begini Ibu Yanti ya. Ini selaku siapanya Ibu anak, benar? Iya, bener, Pak. Kenapa anak saya, Pak? Iya. Hah? Halo? Iya, halo, Pak. Iya, siapa nama lengkap anak Ibu ini, Bu, yang dewasa ini, Bu? Itu yang ditilang itu anak saya katanya. Iya, saya tanya, Ibu benar mempunyai anak yang dewasa saat ini keberadaan jauh dari Ibu ada? Iya, memang ada, Pak. Iya, siapa nama lengkapnya nih, Bu? Adrian. Saya tahu namanya Rian. Yang saya tanya nama lengkapnya Rian siapa ini, Bu? Adrian Hamizan. Siapa? Adrian Hamizan. Adrian Hamizan ya? Iya. Iya, benar sekali, tidak salah lagi, Bu ya. Jadi begini, Bu, ini seorang Ibu aktivitas dan kegiatan Adrian Hamizan ini. Kenapa? Sehari-hari sebagai apa, Bu? Sekolah, kuliah, bekerja? Di sekolah, Pak. Sekolah di mana dia, Bu? Di SMK 4. Di mana? Di SMK 4, Pak. Dia SMK 4 kan? Iya, Pak. Ibu tenang, ngerti? Iya. Jadi begini, Bu, ya, halo? Iya, halo, Pak. Dipastikan diri Ibu tersendiri dulu, Bu, di saat saya menjelaskan permasalahan ini Adrian Hamizan kenapa ditahan ke polisi, Bu, ya? Iya, Sudah kenapa? tahu belum kenapa di sini Adrian Hamizan sedang ditahan ke polisian? Enggak, Pak, enggak. Kenapa anak saya, Pak? Dipastikan diri Ibu tersendiri di saat saya menjelaskan permasalahan ini, ya, mengerti? Iya, Pak, Karena kenapa? permasalahan anak Ibu ini karena sangat intensif sekali, Bu, ya, paham? Berhubung tadi anak Ibu Adrian Hamizan kenal baik dengan kedua temannya. Iya. Di sini anak Ibu Adrian Hamizan mau saja menerima titipan dari temannya yang tanpa lihat apa isi dalam titipan. Dititip apa, Pak? Titip apa, Pak? Ya Allah, anak saya dititipin apa, Pak? Ya Allah. Halo. Iya, halo, Pak. Setelah kita mendapatkan informasi dari warga atau masyarakat setempat telah mengadakan penggeledahan serta penggerebekan terhadap anak Ibu Adrian Hamizan. Mohon maaf, Bu, di dalam titipan tersebut kita mendapatkan 2 paket narkoba. Ya. Enggak kayak gitu, Pak. Ya Allah. Kok bisa itu, Napa? Anak saya enggak mungkin itu anak saya, Pak. Ibu, halo. Iya, halo, Pak. Ini yang saya perlu, Bu, bukan tangisan Ibu ya. Yang saya perlu ini kerjasama yang baik, Bu, mengerti? Ya, Mengerti? ya itu gimana ini, Pak? Anak saya enggak mungkin kayak gitu. Makanya Ibu tenang, Bu. Di sini saya menelpon Ibu ada niat baik untuk membantu anak Ibu ini, mengerti? Ya, ngerti-ngerti. Saya tuh ngerti, Pak. Dari tadi anak saya itu nggak salah. Makanya Ibu tenang, Bu, ya. Jadi yang saya baca kepada Ibu ini sekolah Ibu, anak Ibu Adrian Hamizan pernah tidak mengkonsumsi narkoba apalagi sampai memperjualbelikan. Ya Allah, Pak. Boro-boro kayak gitu anak saya tuh polos betul, Pak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu jangan berusaha melindungi anak Ibu dari hukum, berani. Saya bukan melindungi, Pak. Itu fakta. Berani Ibu bersumpah pada saya. Ya berani sumpah sama Bapak aja ya. Bagaimana? Saya sumpah demi Bapak nih. Kau sumpah demi saya? Nah, terus mau sumpah demi siapa, Pak? Kalau kamu bersumpah, ya kamu bersumpah berani demi apa? Ya demi anak saya tuh, Pak. Demi Ya apa itu anak saya nangis-nangis, Pak? Halo? Iya, halo. Berani kamu bersumpah demi Tuhan? Saya mau ngomong dulu sama anak saya. Bener nggak itu anak saya? Nanti saya kasih kamu bicara dengan anak kamu, ya. Ya sudah gini aja. Bapak pastikan aja itu gimana ini, Pak. Anak saya ini, Pak. Ya Allah, sampai getar saya ini, Pak. Ya Allah. Kita masih berada di jalan, Bu, ya. Masih di olah TKP di 10.2 di kode etik rahasia dari kepolisian. Jadi yang saya tanya kepada Ibu, ini permasalahan anak Ibu Adrian Hamizan mau bagaimana ini? Mau saya proses secara hukum, kita penjarakan atau kita bicarakan secara kekeluargaan biar cepat ini diantar. Ya Allah, Pak. Ini maksudnya gimana? Saya nggak ngerti gitu loh, Pak. Saya ini nggak pernah terlibat sama kepolisian, Pak. Ya Allah. Dan saya bilang ini, Bu, ya, yang memperkirakan Ibu Adrian Hamizan kenapa ditahan kepolisian kita mendapatkan narkoba ini ada. Iya, saya tahu, Pak. Saya tahu. Saya sudah, Bapak tadi sudah jelaskan gitu loh, Pak. Maksudnya ini mau diapain? Anak saya itu mau diapain? Saya dari tadi dengarkan Bapak itu bertubi-tubi, langsung aja maunya tuh apa gitu loh, Pak. Ya Allah, Pak. Melanggar, kalau di sini anak Ibu melanggar pasal 131 ayat 1 Undang-Undang tahun 2009. Kalau tidak melapor sama saja melindungi kesehatan ataupun pendidikan narkoba, Bu, ya. Pak, anak saya tuh polos betul, Pak. Nggak mungkin anak saya kena itu, Pak. Di sini anak Ibu Adrian Hamizan bisa dipidana penjara 5 atau 6 tahun pidana dalam penjara, Bu, ya. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Saya tuh nggak percaya, Pak. Bagaimana? Saya nggak percaya.
percaya, Pak? Nggak percaya bagaimana? Ya saya tuh ndak percaya tuh piye, Pak. Anak saya itu polos, Pak. Ndak ngerti apa-apa, mau di penjara 5 tahun itu ya opo, Pak? Sudah saya bilang, Bu, di sini Bu, anak ibu dijebak oleh temannya Bu yang memberatkan ini, kita mendapatkan narkoba ini ada di tangan. Temannya itu sopo toh, Pak? Temannya itu sopo, Pak? La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Walaupun katanya Bu, di sini anak ibu tidak bersalah, di sini anak ibu bersih Bu ya, tidak. Setelah kita adakan pemeriksaan di sini anak ibu bersih Bu, tidak pernah memakai narkoba Bu ya, apalagi sampai perjualbelikannya ya. Iya, Pak. Kemungkinan besar di sini dia dijebak oleh temannya. Temannya itu siapa, Pak? Temannya itu siapa, Pak? Dengan cara beginilah mereka melampiaskan dendamnya terhadap anak ibu Adriana Mizan Bu ya, paham? Pak. Paham. Aduh, Pak, ya Allah. Jadi ini mau bagaimana permasalahan ini Bu? Mau kita proses secara hukum atau kita bicarakan baik-baik dulu? Bicarakan baik-baik itu kayak apa, Pak? Kayak anak saya ini nabrak orang aja, bicarakan baik-baik. Kalau memang anak saya salah, ya penjarakan aja toh, Pak. Kalau memang anak saya cuma nabrak orang itu aja, bisa dipermasalahkan. Hah? Perempuan pepet dong memang. Loh, ya apa toh, Bapak itu sing benar. Anak saya itu polos, Pak. Gak mungkin aneh-aneh kayak gitu. Temannya yang mana toh, Pak? Coba kasih tahu saya. Kamu sudah dibilang ini mau dibicarakan baik-baik, kamu bilang baik-baik, bagaimana kamu Loh, bilang? ya sudah gini aja. Baik-baiknya ya apa, Pak? Ya apa ini? Saya ini cemas ini, Pak. Bingung ini. Kalau memang kamu mau dibantu, kamu bisa menjaga nama baik saya dari kepolisian, bisa? Ya sudah, gimana caranya itu? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Saya minta tolong ini, Pak. Ini Bu ya, permasalahan kamu Bu, kalau sampai ke kantor ini Bu, diketok pihak wartawan, mohon maaf Bu, saya tidak bisa lagi membantu. Ibu tahu tugas wartawan sebagai apa kan? Mencemarkan nama baik, Pak. Kalau sampai ini permasalahan anak kamu ke kantor ini, mohon maaf, ratusan juta ataupun puluhan juta uang kamu ini, siapapun daging kamu tidak akan bisa menyelamatkan anak kamu dari jeratan hukum, mengerti? Jadi, kita mendapatkan narkoba ini ada di tangan anak kamu. Ya terus ini bicara baik-baiknya tuh gimana, Pak? Saya tuh nggak paham, saya tuh nggak ngerti. Saya sopan Bu, di sini saya niat baik. Kalau memang kamu mau dibantu, bisa kamu menjaga nama baik saya dari kepolisian. Iya, bisa. gimana, Pak? Gimana? Dalam arti katanya begini Bu, permasalahan penangkapan anak ibu ini Adriana Mizan, jangan dulu pernah ibu ceritakan ataupun ibu beber luaskan kepada orang lain. Baik, Pak. Jadi keamanan waktu ini Bu, cukup ibu dulu yang mengetahuinya dengan kita petugas sampai nanti ini permasalahan kita selesaikan, bisa? Bisa, Pak, bisa. Nah, yang kedua Bu, sebelum kita sampai ke rumah dan kita berjabatan tangan menyelesaikan permasalahan anak ibu ini baik-baik di rumah, handphone ibu, komunikasi kita ini jangan sampai mati Bu ya, bisa? Bisa, Pak. Karena pembicaraan kita sudah direkam oleh pimpinan saya. Iya, silakan. Dan intinya Bu, keselamatan anak ibu ada di ucapan ibu. Kalau saya dengar ibu itu bercerita tentang penangkapan anak ibu ditangkap polisi ataupun perdamaian kepolisian, mohon maaf Bu, perdamaian saya batalkan ya, paham ya? Paham, Pak, Paham? paham. Yang ketiga Bu, di sini yang cepat Bu ya, di sini saya Iya. cuma anggota Bu ya, saya cuma anggota. Di sini saya mempunyai pimpinan dan wakil pimpinan, yang dimana di sini pimpinan saya meminta dana jaminan sementara untuk pembekuan berkas anak ibu agar tidak ditindaklanjut ke jalur hukum dan surat kebebasan yang ditandatangani oleh pimpinan saya. Iya, Pak. Jadi yang saya tanya kepada ibu, kira-kira ibu itu mempunyai uang 3 juta untuk jaminan anak ibu ini biar cepat dijaga. Ya Allah, Pak. 3 juta saya ini aja habis kena kecelakaan. Kaki saya ini kebakar, Pak. Mau minta 3 juta, Pak. Ya apa, Pak? Ya Allah. Ibu, kan sudah saya bilang, mengerti? Saya Ini Bu, ibu jangan salah arti dan jangan salah paham. Uang ibu itu bukan untuk saya dan bukan untuk pimpinan saya, melainkan untuk jaminan sementara anak ibu. Yang dimana nanti Bu, ini jaminan akan kita kembalikan setelah kita menyelesaikan permasalahan ini dulu baik-baik dan berjabatan tangan, paham? Paham? Saya paham, Pak. Saya paham. Tapi Saya sudah punya gaji Bu dari negara Bu. saya ndak ngurusin gajinya Bapak tuh ndak. Bu, dari orang tuanya ini kerja sama yang baik dengan kepolisian. Saya ini sudah baik, Bapak yang tidak baik. Ya apa? Bapak bilang sudah baik. Bapak itu sebagai orang dari kepolisian, seharusnya jika anak saya memang melakukan penyelundupan narkoba, setidaknya Bapak itu menangkap anak saya, langsung menindaklanjutkan. Kalau misalnya memang anak saya tidak salah, ngapain saya harus keluarkan uang? Bu, ibu sepertinya banyak kali bicara ibu ya. Bapak yang banyak bicara dari tadi. Mana anak saya? Sini saya mau ngomong dulu sama anak saya. Kamu memang manusia binatang kamu ya. Yang namanya narkoba itu Bu ya. Heh, adakah
polisi ngomong kayak gitu? Ngomongin orang binatang ya apa toh Pak? Bapak itu mengabdi negara Pak. Bapak itu mengabdi negara. Tidak sopan mengatakan hal seperti itu Pak. Tidak sopan. Sekarang gini Pak, saya bakal transfer uang itu 3 juta bakal saya transfer. Tapi sini anak saya mau ngomong dulu. Saya Bu sangat kecewa Bu karena tingkah laku Ibu, pembicaraan Ibu pada saya tidak sopan. Bu, yang namanya narkoba Bu ya, walaupun katanya dia itu bersih Bu, tidak pernah memakai Bu ya, kita tes kulit ternyata anak Ibu bersih. Yang namanya narkoba Bu, ini kita mendapatkan narkoba ini ada di tangan anak Ibu bersama anak Ibu, di badan anak Ibu. Jadi Di badan anak saya. La ilaha illallah Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bagaimana anak saya mengenal narkoba Pak? Pegang HP aja cuma nonton YouTube Pak. Ya apa? Bukan sudah saya bilang tadi Bu, di sini setelah kita dari anak Ibu kita anak Ibu di sini bersih, tidak pernah memakai narkoba. Iya Pak, iya gini aja. Saya bakal transfer uang itu 10 juta saya transfer. Saya carikan, tapi saya mau ngomong dulu sama anak saya Pak. 10 juta? Saya mau ngomong dulu sama anak saya, meyakinkan itu anak saya atau bukan. Jadi saya bakal transfer demi anak saya. Kamu sepele kali kamu bilang kamu mau transfer 10 juta ya. Sedangkan saya bilang pimpinan saya meminta dana jaminan sementara untuk pegangan kita di jalan bahwasannya kamu selaku orang tua ingin mendamaikan anaknya baik-baik di rumah secara kekeluargaan, yang dimana nanti jaminan ini akan kita kembalikan tanpa berkurang sedikit pun setelah kita menyelesaikan permasalahan ini di rumah. Kamu saja keberatan, kamu bilang mau kamu kirim kita 10 juta. Slow toh Pak, slow. Tenang, kok jadi bapak yang emosi? Yang punya anak saya, kok bapak yang